Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilma Hafizatul Qalbi dan teman-teman saya ada Ananda Siti Nur Lailasari, Latifah Nur Azizah, dan Syaiful Maulana. Kami di sini akan menjelaskan tentang Isra Miraj. Di sini ada pengertian Isra dan Miraj. Isra menurut bahasa berasal dari kata Asra Yusri yang berarti perjalanan di malam hari. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 23. Sedangkan menurut istilah, Isra adalah perjalanan Nabi di waktu malam hari dari Masjid Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina dalam waktu relatif singkat. Mi'raj secara bahasa berasal dari kata arojaya ruju, berarti alat untuk naik atau tangga, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 3. Menurut istilah, Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke langit sampai Sidratul Muntaha, terus sampai ke tempat yang paling tinggi untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang Mi'raj, Al-Quran tidak pernah menyebutkan secara eksplisit. Namun, para ulama menyebutkan bahwa An-Najm ayat 13-15 merupakan hujah bagi peristiwa Mi'raj. Apalagi esensinya sama dengan hadis-hadis Mi'raj. Kedua peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 Rajab, 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi atau tahun ke-12 setelah kenabian, tepatnya tahun 622 Masehi. Poin yang kedua di sini adalah latar belakang terjadinya Isra dan Mi'raj. Selama 12 tahun dari kerasulan Nabi Muhammad merupakan tahun-tahun yang penuh dengan berbagai ujian. Rasulullah menghadapi masyarakat primitif penganut paganisme, selalu mendustakan agama yang mereka anggap baru, bahkan sampai menyerang Rasulullah secara terang-terangan. Masuk Islamnya Umar bin Khattab, seorang tokoh Quraisy yang mempunyai pengaruh besar, memberikan angin segar bagi Rasulullah. Namun, kaum Quraisy menjadi marah karena merasa tokoh mereka dijebak. Mereka kemudian menggunakan semua daya dan upaya untuk mengalahkan Rasulullah. Namun hasilnya sia-sia. Sebab ada Abu Thalib, paman Rasulullah, satu-satunya paman Nabi dari Bani Hashim yang cukup berwibawa, dihormati dan ditakuti. Peristiwa dan tekanan dari suku Quraisy yang bertubi-tubi merupakan tempaan tersendiri bagi kegigihan dan kesabaran Rasulullah. Pada tahun ke-12 kerasulan, istri tercinta Nabi Muhammad SAW yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid sebagai pendamping dalam perjuangan Rasulullah dan paman Rasulullah, Abu Thalib, meninggal dunia. Peristiwa ini membuat Nabi Muhammad menjadi sedih. Khadijah merupakan pendukung dakwah Nabi dalam berbagai keadaan, dan Abu Thalib seorang yang sangat disegani oleh suku Quraisy. Para ulama berpendapat bahwa peristiwa kematian istri dan pamannya merupakan latar belakang dan kualitas pada proses terjadinya Isra Mi'raj. Selanjutnya adalah keajaiban-keajaiban Isra. Yang pertama, dunia. Rasulullah menyaksikan dunia dalam bentuk wanita tua. Ini menandakan bahwa dunia ini fana dan kenikmatannya hanya sementara. Yang kedua, iblis. Rasulullah melihat sesosok makhluk yang menepi dari bahu jalan seraya memanggilnya. Dia adalah iblis. Yang ketiga, tukang sisir putri Fir'aun, yaitu Masyitoh. Rasulullah mencium bau wangi dari kuburan tukang sisir putri Fir'aun. Perempuan yang menjadi tukang sisir ini adalah perempuan muslimah dan solehah. Yang keempat, para mujahid di jalan Allah. Rasulullah melihat sekelompok orang menanam dalam satu hari dan memanennya pada hari berikutnya. Jibril berkata kepadanya, mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kelima, para khutobah al-fitnah. Rasulullah melihat orang-orang yang digunting lidah dan bibir mereka dengan gunting-gunting yang terbuat dari api. Jibril berkata kepadanya, mereka adalah para penceramah penebar fitnah, yakni berceramah menyebarkan keburukan dan fitnah, mengajak orang kepada kesesatan, kerusakan, penipuan, dan khianat. Yang keenam,
orang yang berbicara dengan perkataan yang menimbulkan bahaya dan fitnah. Rasulullah melihat sapi jantan yang keluar dari lubang yang sempit, kemudian ingin masuk kembali ke lubang tersebut namun tidak bisa. Jibril berkata kepadanya, "Itu adalah orang yang berbicara dengan perkataan yang merusak, membahayakan orang dan menimbulkan fitnah. Kemudian ingin menariknya kembali namun tidak bisa." Yang ketujuh, orang yang tidak membayar zakat. Rasulullah melihat orang-orang menyebar seperti binatang-binatang ternak. Auratnya tertutup hanya dengan kain-kain kecil. Jibril berkata kepadanya, "Mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat." Yang kedelapan, orang-orang yang meninggalkan sholat. Rasulullah melihat orang-orang yang retak dan pecah kepalanya, kemudian kembali seperti semula. Jibril berkata, "Mereka adalah orang-orang yang berat kepalanya atau meninggalkan untuk menunaikan sholat." Yang kesembilan, para pezina. Rasulullah melihat orang-orang yang memperebutkan daging busuk dan mengabaikan daging bagus yang sudah terpotong-potong. Jibril berkata, "Mereka adalah orang-orang dari umatmu yang meninggalkan perkara halal. Justru mereka memilih perkara yang haram dan keji, lalu memakannya. Mereka adalah para pezina." Yang ke-10, para peminum khamar. Rasulullah melihat orang-orang yang meminum nanah yang keluar dari para pezina. Jibril berkata, "Mereka adalah para peminum khamar yang diharamkan oleh Allah di dunia." Yang ke-11, orang-orang yang melakukan ghibah atau membicarakan keburukan orang. Rasulullah melihat orang-orang yang mencakar muka dan dada mereka dengan kuku-kuku dari tembaga. Jibril berkata, "Mereka adalah orang-orang yang menggunjing keburukan-keburukan orang lain." Ghibah atau menggunjing ini adalah salah satu maksiat yang paling sering menyebabkan siksa kubur. Demikian pula mengadu domba atau namimah yang mengotori diri atau pakaian dengan air kencing. Ghibah terhadap orang-orang yang bertakwa termasuk dosa besar. Yang kedua, Mi'raj, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa hingga ke atas langit ke-7. Kebenaran peristiwa Mi'raj juga telah ditegaskan dalam nas hadis-hadis yang sahih. Diambil dari beberapa ayat yang mendekati nas dan sharih tentang kejadian Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa." Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, di dekatnya terdapat surga. Quran Surat An-Najm ayat 13-15. Perjalanan Mi'raj dimulai dari Masjidil Aqsa. Rasulullah tidak mengendarai buruk, akan tetapi beliau menaiki tangga bersama malaikat Jibril kecepatan yang luar biasa. Disebutkan bahwa tangga tersebut satu anak tangga dari emas, anak tangga berikutnya dari perak, demikian seterusnya silih berganti. Di langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam, dan Jibril meminta Rasulullah untuk memberikan salam yang disambut Nabi Adam dengan salam yang lebih baik, sambil menyambut kedatangan Rasulullah serta mendoakan kebaikan baginya layaknya sambutan seorang ayah kepada anaknya. Kemudian Rasulullah melanjutkan Mi'rajnya ke langit kedua. Di langit ini Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Perjalanan dilanjutkan ke langit ketiga dan beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Sikap penghormatan dan ketakziman diberikan Yusuf kepada saudaranya. Beliau melanjutkan perjalanannya ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris, manusia pertama yang mengenalkan sistem baca tulis, mengenalkan cara menyulam baju, pengolahan besi dan logam. Perjalanan dilanjutkan ke langit kelima dan bertemu dengan Nabi Harun. Rasulullah naik ke langit ke-6 dan berjumpa dengan Nabi Musa. Perjalanan dilanjutkan ke langit ke-7. Beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim di atas langit ke-7. Inilah Rasul diperlihatkan Baitul Maqmur,
sebuah rumah ibadah seperti Ka'bah di dunia, para malaikat yang setiap harinya ada 7.000 malaikat yang memasukinya. Apabila mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi. Letak Baitul Ma'mur persis sejajar dengan letak Ka'bah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari sanad Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah. Keajaiban yang dilihat Rasulullah dalam Mi'raj. 1. Malaikat Malik, penjaga neraka. Di antara keajaiban yang dilihat oleh Nabi pada malam tersebut adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Malik tidak tersenyum kepada Rasulullah, maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, kenapa tidak melihatnya tersenyum kepada Nabi seperti yang lain-lain? Jibril menjawab, Malik belum pernah tersenyum sejak diciptakan oleh Allah. Seandainya Malik tersenyum kepada seseorang, niscaya ia akan tersenyum kepadamu. Kedua, Al-Bait Al-Ma'mur. Di langit ketujuh, Rasulullah melihat Al-Bait Al-Ma'mur, rumah yang dimuliakan bagi para malaikat penduduk langit. Al-Bait Al-Ma'mur seperti hanya Ka'bah bagi penduduk bumi. Setiap hari Al-Bait Al-Ma'mur dimasuki 70.000 malaikat yang melakukan sholat di sana. Kemudian mereka keluar dan tidak pernah kembali lagi ke dalamnya. Yang ketiga, Sidrat Al-Muntaha. Sidrat Al-Muntaha adalah pohon besar yang sangat indah, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu menyifatinya, menjelaskan keindahannya secara detail. Yang keempat, surga. Surga terletak di atas langit ketujuh dan terpisah darinya. Yang kelima, Arsy. Kemudian Rasulullah melihat Arsy yang merupakan makhluk Allah yang paling besar ukurannya. Di sekeliling Arsy terdapat malaikat yang sangat banyak dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah. Arsy memiliki tiang-tiang seperti tiang panjang yang dipikul oleh 4 malaikat yang sangat besar ukurannya. Dan pada hari kiamat dipikul oleh 8 malaikat. Allah menciptakan Arsy untuk menunjukkan kekuasaannya dan bukan menjadikan tempat bagi zatnya. Keenam, Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Rasulullah sebelumnya pernah melihat malaikat Jibril untuk kali pertama dalam bentuk aslinya di Makkah dan beliau pingsan saat melihatnya. Pada malam Mi'raj, Rasulullah kembali melihat malaikat Jibril untuk yang kedua kalinya dalam bentuk aslinya. Namun beliau tidak pingsan karena keteguhan hatinya dan kekuatan beliau sudah semakin bertambah kuat. Hikmah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi SAW. 1. Pengakuan keagungan Allah. 2. Penguasaan sumber daya alam. 3. Kesucian diri, kekuatan iman dan pengetahuan. 4. Penguasaan teknologi. 5. Memimpin dalam segala bidang. 6. Konsultasi dengan yang berpengalaman. 7. Menjadikan sholat sebagai inti kehidupan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.